subscribe ya untuk channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Saraswati dari kelas 12 MIPA 4, asal sekolah SMA Negeri 1 Jatiluhur. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Identitas buku. Judul buku Dilan, Dia adalah Dilanku tahun 1990, pengarang Pidi Baik, penerbit Pastel Books, tahun terbit 2016, jumlah halaman 348 halaman, ISBN 978 602 7870 864. Cetakan kedua, berat buku 350 gram, ukuran buku 135 x 200 mm, dan cover buku yang seperti ini. Sinopsis. Sebuah sekolah SMA di Bandung membawa kisah sendiri bagi sosok Melia Adnan Hussein dalam novel Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Novel ini menceritakan kisah cintanya dengan seorang peramal amatir. Saat ia berjalan menuju sekolah, ia dikejutkan oleh seorang teman sekolah yang tiba-tiba meramal sosok Melia bahwa mereka nanti akan bertemu di kantin. Namun ramalan itu tidak terjadi sehingga Melia tidak mengambil pusing untuk melupakan kejadian yang dialami pagi hari saat berjalan menuju sekolahnya. Kejadian itu tidak menghentikan rasa penasaran Melia mengenai keanehan yang dilakukan sosok peramal kepadanya. Dialah Dilan, sosok peramal sekaligus panglima motor yang sangat aneh. Suatu ketika, Dilan mendatangi rumah Melia dengan memberikan sebuah surat. Yang membuat Melia sangat penasaran adalah isi surat itu yang sangat aneh dan lucu. Suatu hari, saat Dilan mengikuti Melia pulang, dengan angkot ia berkata, "Melia, kamu cantik tapi aku belum mencintaimu. Enggak tahu kalau sore, tunggu aja." Perkataan Dilan itu membuat hati Melia berdebar-debar, sekaligus tertawa sinis. Mungkin ia kaget atas ucapan Dilan. Melia diam mendengar ucapan itu. Ia juga memikirkan Benny, pacarnya yang ada di Jakarta. Oleh karena itu, ia harus menjaga jarak dengan Dilan. Berbagai cara yang dilakukan oleh Dilan untuk mendapatkan hati Melia. Namun cara yang dilakukan oleh Dilan berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Ketika ia memberi sebuah hadiah ulang tahun kepada Melia berupa teka-teki silang. Yang anehnya sudah diisi semua dengan nada pesan yang bertuliskan, "Selamat ulang tahun, Melia. Ini hadiah untukmu, cuma TTS. Tapi sudah kuisi semua. Aku sayang kamu. Aku tidak mau kamu pusing karena harus mengisinya." Dilan, 1990. Ketika ia membawa biasi, tukang pijat di saat Melia sakit, Dilan yang pintar, baik hati dan romantis akhirnya berhasil meluluhkan hati sosok Melia. Sosoknya yang puitis, peduli dan membuat Melia selalu merindukan kehadirannya baik bertemu langsung maupun lewat telepon. Berbagai ucapan Dilan yang dilontarkan kepada Melia menambah rasa cintanya kepada Dilan. Tak hanya dekat dengan sosok Dilan, Melia juga cukup dekat dengan ibunda Dilan sebagai tempat sandaran keduanya dengan Dilan. Melia banyak bercerita mengenai anaknya dan begitu pula ibunda Dilan. Pada suatu saat Dilan mengatakan kepada Melia, "Jangan bilang kalau ada orang yang menyakitimu, orang itu nanti pasti hilang." Pagi itu, Melia sedang mencari Dilan di kantin BM. Ia tidak menemukan Dilan di sana. Ditemukannya teman-teman Dilan, Anhar, Pian, dan Susi. Namun di tempat BM itulah Melia dibully oleh teman-teman Dilan termasuk Anhar, teman dekat Dilan yang berujung pada tamparan yang mengenai Melia oleh Anhar. Mendengar itu, Dilan langsung tak terima seketika. Itu langsung menghampiri dan menghajar Anhar. Pembelaan Dilan terhadap Melia banyak mengubah sikap Dilan yang selama ini lebih akrab dengan teman geng motornya. Singkat cerita, setelah Dilan mengajar Anhar, ia bersama Dilan langsung ke warung BM. Disitulah terukir sejarah yang mengubah status Dilan dan Melia menjadi pasangan baru. Status itu ditandai dengan penandatangan naskah proklamasi yang menyatakan mereka resmi berpacaran dengan bubuhan perangko di masing sisi kertas proklamasi tersebut. Isi resensi. Dilan,
Dia adalah Dilanku 1990 adalah novel ke-9 dari penulis yang bernama Pidi Baik, seorang pria multitalenta yang lahir di Bandung 8 Agustus 1972. Pidi Baik adalah seorang seniman yang punya banyak kelebihan. Selain sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, ia juga seorang penulis, ilustrator, pengajar, dan komikus. Pidi Baik mengaku imigran dari surga yang diselundupkan ke bumi oleh ayahnya di kamar pengantin dan tegal. Banyak tulisan yang telah dihasilkan oleh seorang seniman ini, di antaranya buku yang berjudul Drunken Master, Drunken Molen, Drunken Mama, Drunken Marmut, Al-Asbun, At-Twitter, Hanya Salju Pisau Batu, dan Pidi Baik juga menulis novel yang berjudul Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Novel ini berceritakan tentang seorang remaja bernama Dilan. Dia juga seorang geng motor, anak yang nakal, namun dari sisi lain ada hal yang sangat positif darinya. Suatu saat, dia jatuh cinta kepada perempuan anak baru di sekolahnya, yang bernama Milea. Anak gadis ini awalnya bingung cara bagaimana Dilan berkenalan dengan Milea. Cerita ini memang sangat digemari oleh kalangan remaja. Ketika kita membaca novel ini, membuat kita terbawa suasana cerita yang menyenangkan. Apabila novel ini berceritakan kisah percintaan remaja SMA, yang ceritanya dikemas seromantis mungkin dengan beberapa kejadian lucu dan konyol yang digambarkan Pidi Baik dalam novel Dilan, Dia Adalah Dilanku 1990. Dibandingkan dengan novel Trilili yang berjudul Hujan, yang juga menceritakan kisah percintaan remaja SMA yang begitu romantis. Namun, bahasa yang digunakan dalam novel tersebut cenderung terkesan serius dan kosakata ilmiah lebih menonjol karena bercerita seputar masa depan, teknologi, dan kehancuran. Berbeda dengan novel Dilan, Dia Adalah Dilanku 1990, bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa remaja tahun 1990. Bahasanya santai, mudah dimengerti, membaca, namun di sisi lain, kita bisa dibuat bingung karena percakapan antara Dilan dan Milea yang konyol, bisa mengundang tawa pembaca, dan terkadang tidak nyambung. Novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 diterbitkan oleh PT Mizan Pustaka, salah satu penerbit terbesar di Indonesia, didirikan tahun 1993. Mizan Pustaka adalah penerbit yang berbasis luas dengan kekuatan dalam genre fiksi, kesehatan, buku bisnis, buku anak-anak, referensi, agama, dan non-fiksi populer. Sangat beruntung penulis seperti Pidi Baik bisa menerbitkan karya-karyanya di PT Mizan Pustaka. Unsur intrinsik novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Yang pertama, tema percintaan. 2. Alur. Alur dalam novel ini adalah alur mundur. 3. Penokohan atau perwatakan. Di antaranya 1. Tokoh utama yaitu Dilan dan Milea. Kedua, tokoh protagonis yaitu Ibunda Milea, Wati, Paris paman Milea, Bibi, Pian, Nandan, Biasi, BM, Ibu Rini, Hamid, Kapsek, Rani, Ibunda Dilan, Kang Adi, Lisa, dan Pak Aslan. Yang ketiga, tokoh antagonis, yaitu Benny, Anhar, Susi, dan Surip. 4. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama serba tahu. 5. Gaya bahasa diantaranya ploenasme, retoris, anapora, simile, hiperbola, paradoks, litotes, dan repetisi. Yang keenam, setting atau latar. A. Latar tempat, yaitu Bandung, jalan menuju sekolah, ruang kelas, kamar Milea, lapangan sekolah, di dalam angkot, kantin, aula sekolah, bus, TPRI Jakarta, rumah Milea, ruang guru, bakso aku, jalan Buah Batu, rumah Dilan di daerah Riung Bandung, dan lapangan basket di sekolah. B. Latar waktu, yaitu diantaranya pagi hari, bulan September 1990,
hari Minggu, hari Senin, waktu istirahat sekolah, setelah usai sholat isya, hari Selasa, malam hari, hari Sabtu, dan hari Rabu. C. Latar suasana. Di antaranya mendung, sunyi, deg-degan, gak karuan, ribut, sepi, murung, romantis, dan bahagia. 7. Amanat atau pesan. Di antaranya 1. Dalam pergaulan, contohlah hal-hal yang positif dan hilangkan segala unsur negatif. 2. Berpikiran positif akan selalu membawa kebaikan. 3. Permasalahan sebaiknya diselesaikan secara baik-baik agar tidak ada pihak yang dirugikan. 4. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Artinya, kalah dan menang tidak ada bedanya jika dalam hal keburukan. 5. Apapun jabatannya, siapapun orangnya, jika ingin dihargai orang lain, harus pula menghargai orang lain. 6. Tetap menjalin komunikasi dan sosialisasi dengan baik terhadap semua orang, termasuk orang yang tidak kita kenal. Adapun kelebihan dari novel ini yaitu novel bertajuk percintaan antara Milea dan Dylan dikemas oleh PD baik dengan bahasa yang mudah dan cenderung luas atau tidak kaku. Dengan bahasa yang mudah dipahami, pembaca novel dengan sangat luas dapat mengilustrasikan adegan-adegan yang ada dalam novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990. Meskipun novel ini sangat tebal, pembaca tidak mudah bosan karena warna hubungan romantis Dylan dan Milea yang caranya tidak biasa jika dibanding pasangan pada umumnya. Sosok Dylan yang bijaksana membuat para pembaca, khususnya wanita, akan terbius atas perkataannya yang romantis. Mungkin bagi pembaca yang sudah pernah mengalami masa SMA akan mengalami euforia, nostalgia ketika membaca novel ini. Kekurangan dari novel ini adalah deskripsi tokoh yang digambarkan dalam novel ini kurang detail, sehingga pembaca juga kurang dalam mengambil kesimpulan mengenai tokoh yang ada. Selain itu, novel Dylan, Dia Adalah dilanjutkan tahun 1990, membuat pembaca merasa terasa digantung karena kisah cerita masih belum sampai ke titik akhir di mana kisah mereka akhirnya. Meskipun ada novel selanjutnya, yaitu Dia Adalah Dylanku tahun 1991 sebagai kelanjutan kisah mereka. Penilaian dari novel ini. Bagi penggemar novel bergenre romantis, novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990, inilah rekomendasi yang bagus. Khususnya bagi pembaca yang ingin merasakan flashback masa-masa SMA yang sudah pernah dilalui. Latar belakang Bandung dalam novel ini seakan membawa pembaca terbawa suasana Bandung yang asri. Novel ini sangat menarik dibaca karena kisah percintaan yang dialami Dylan dan Milea sangatlah tidak mainstream. Beberapa tulisan sengaja dibuat PD baik untuk menghibur pembacanya. Penulis menyelipkan humor yang akan membuat pembaca tertawa sendiri. Sangat disarankan bagi Anda yang menyukai kisah romantis untuk membaca kisah-kisah cinta antara Dylan dan Milea dari awal hingga akhir. Sekian video resensi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.